Selamat siang Omega Church. Sekali lagi selamat siang Omega Church. Siang ini akan jadi siang yang powerful. Mari bersama-sama berdiri, kita tepuk tangan bersama-sama. Here we go. Let's sing. Pelukis cakrawala, merangkai cakradaya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Angkat tangan kita bersama. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dibatakan, mujizat dinyatakan. Katakan bersama, Great is our God. Tepuk tangan atas kepala. Kami percaya Engkau besar ya Tuhan. Mari bersama. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Berkatakan bersama, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Everybody say, oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dibatakan, mujizat dinyatakan. Katakan bersama, Great is our God. Tepuk tangan atas kepala. Awas bersama teriakan wuhuu. Lebih keras lagi teriakan wuhuu. Mari bersama. Kami rindukan kuasa lawatan. Ada kebangkitan, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dibatakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Tepuk tangan sesorak-soraknya satu Tuhan kita. Thank you Jesus. Mari bertepuk tangan bersama. Ya Tuhan, Raja, penuh kemegahan. Ya Yesus, Tuhan, penuh kekuatan. Tatamu kekal sejak dulu kala. Tatamu kekal untuk selamanya. Yesus lebih besar, lampaui segalanya. Dia teramat besar, Tuhan di tempat tinggi. Yesus lebih hebat, lampaui segalanya. Dia
penuh kekuatan, tatamu kekal sejak dulu dalam, tatamu kekal untuk selamanya. Yesus lebih besar, lampaui segalanya, Dia teramat besar, Tuhan di tempat ini. Yesus lebih hebat, lampaui segalanya, Dia teramat hebat, Tuhan bertata di tempat tinggi. Mari tepuk tangan atas kepala bersama. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar, Dia teramat besar, Dia teramat besar. Yesus lebih hebat, Yesus lebih hebat, Dia teramat hebat, Dia teramat hebat. Yesus lebih besar, lampaui segalanya, Dia teramat besar, Tuhan di tempat tinggi. Yesus lebih hebat, lampaui segalanya, Dia teramat hebat, Tuhan bertata di tempat tinggi. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti lagu yang kita bersama-sama nyanyikan, bahwa kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, ada amin. Tapi bersyukurnya Dia bukan hanya Tuhan yang besar, tapi Dia Tuhan yang baik buat setiap hidup kita. Dia Tuhan yang besar dan Dia Tuhan yang baik, dan Dia selalu ada buat setiap kehidupan kita. Lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama menceritakan tentang kebesaran Tuhan, tetapi di balik kebesaran Tuhan itu, Dia Tuhan yang peduli buat setiap kehidupan kita, dan Dia bekerja untuk setiap hidup kita. Mari bersama-sama tandangkan kedua tangan kita. When I look back over my life and I think, how could you have been my soul sings? Great is your faithfulness. When I got your love on my mind, I get grateful all over again. My soul sings, great is your faithfulness. Angkat tangan bersama. When I could you have been my soul sings, great is your faithfulness, yes God. When I got your love on my mind, I get grateful all over again. My soul sings, great is your faithfulness. Berikan tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan kita. Thank you Jesus. Kami percaya kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami percaya kebaikan-Mu ya Tuhan. It was lonely in the dark, but you were working. It was Painful, it was hard, but you were working. All things for my good, yes Lord. Couldn't feel you at the time, but you were working. Full of questions, wondering why, but you were working. All things
When I look back Over my life and I think how good you have been. My soul sings praise, praise your faithfulness. When I can't draw love on my mind, I can grateful all over again. My soul sings praise, praise your faithfulness. and my soul sings. And my soul sings, great, great is your faithfulness. Berikan tepuk tangan sosial luar biasa untuk Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin siang hari ini ketika kita datang di depan ini, Anda sedang berada di musim lembah. Anda sedang berada di musim badai. Anda merasa sendiri. Anda punya banyak pertanyaan untuk Tuhan. Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Tuhan, ini selesainya kapan? Tapi lagu ini merimain setiap kita bahwa apapun musim kehidupan kita, apapun pertanyaan yang kita ajukan kepada Tuhan, Dia Tuhan yang tetap bekerja buat setiap kehidupan kita. Dan Dia bukan hanya sekedar bekerja, tapi Dia Tuhan yang bisa membalikkan setiap keadaan kita. Yang mustahil menjadi mungkin, yang tidak mungkin menjadi bisa terjadi, bahkan lebih dari apa yang kita harapkan. Oleh karena itu pada siang hari ini, dengan menadahkan kedua tangan kita bersama-sama, bahwa setiap doa kita, bahwa setiap harapan kita di hadapan Tuhan, Dia mendengarkan setiap doa kita, dan Dia sanggup mengubahkan setiap kehidupan kita. Oh Jesus, kami percaya kebesaran-Mu, kami percaya kuasa-Mu, Tuhan. Kuasa-Mu ya Tuhan, keajaiban-Mu ya Tuhan. Haleluya. Engkau selalu ada Tuhan di setiap musim kami. Oh Jesus, kami berharap Tuhan, kami berharap Tuhan, kami berharap Tuhan. Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Yes, Lord. Hanya Kau yang layak ku lakukan. Angkat tangan kita bersama.
Kami memuliakan Tuhan karena Engkau ada di antara kami dan Tuhan melayakkan kami datang menghadap hadirat Tuhan. Kami berterima kasih buat semua yang besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Ya Tuhan, dan kami memuliakan Engkau. Haleluya, karena Engkau Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus, kiranya hari ini Tuhan akan berbicara kepada setiap hati kami, membuat kami makin yakin akan penebusan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Ya Tuhan, berbicaralah, dan kami ingin bukan hanya berbicara, tapi Tuhan, kami ingin mengalami persekutuan dengan Tuhan. Haleluya, membuat kami makin pasti bahwa kami telah dilahirkan baru, kami disiapkan hidup kekekalan, dan kami akan berjumpa dengan Tuhan dalam kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, memberkati semua tim praise and worship, semua pelayan-pelayan Tuhan yang menyiapkan ibadah sepanjang hari sampai sore ini. Ya Tuhan, memberkati hidup mereka semua untuk menjadi hidup kesaksian buat kemuliaan nama-Mu. Dan siapkan hati kami untuk menyambut firman-Mu. Haleluya, supaya ada hal yang baik, yang berguna bagi hidup sekarang dan yang akan datang. Ya Tuhan, menjadi pegangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut firman Tuhan. Bersama kita mengatakan, amin. Puji nama Tuhan. Kita memberi salam saudara-saudara kita, dan kita mendengar pengumuman. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan juga menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt, and also thank you so much for your enthusiasm. Di Alpha Omega Church, we also believe that we all grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun, jadi jangan lupa untuk tetap hadir dan juga terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Dan buat Anda yang belum berkomsel, kita bisa menghubungi nomor yang ada di layar ini supaya kita bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup yang tepat. Dan berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan bersama. Seperti yang Anda sudah dengar, acara Youth Conference akan diadakan bulan September, dan sudah pada daftar belum? Segera kita daftarkan diri dan ajak kawan-kawan kalian. Di tanggal 21 September kita akan party night bersama dengan Raguel Lewi, Antoni Suartono, dan akan ada one secret guest star di Alpha Omega Church Jalan Mopermai pukul 7 sampai 9 malam. Mau tahu informasi lebih lanjut? Hubungi aja nomor yang ada di layar ini. Bagi Anda para penilik komsel, pemimpin komsel maupun tim inti, kita mengundang Anda semua untuk diisi bersama pada acara Cell Group Talk dengan tema Fruitful. Acara ini akan diisi oleh Vincent Tan from City Harvest Church Singapore, salah satu pelayan yang juga mengembangkan komsel di City Harvest Church, dan bersama Pastor Elijah Sutopo from Alpha Omega Church. Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus pukul 7 sampai 20.30. Open gate pukul 6 sore di Main Hall Alpha Omega Church. Dan berikutnya kelas Cell Group Live dan juga Cell Group Facilitator akan segera dimulai dan diadakan 2 kali di hari Kamis tanggal 22 Agustus dan juga 29 Agustus di jam 7 malam. Dan akan dilakukan melalui Zoom untuk PKS, tim inti, dan juga calon PKS dan calon tim inti. Diharapkan mengikuti kelas ini bersama untuk membangkitkan pemimpin dan memuridkan. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun setiap kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless you all. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Hari ini kita mendapat kesempatan lagi untuk menyampaikan persembahan
Sekali lagi, Alpha Omega Church tidak memaksa siapapun untuk memberi, tapi kita yakin bahwa ketika kita datang menghadap kepada Tuhan, ini adalah kesempatan yang baik bagi kita menyatakan rasa syukur kita, rasa terima kasih untuk semua yang baik yang telah Tuhan buat dalam hidup kita masing-masing. Oleh sebab itu, kita tidak melakukan ini seperti sesuatu kebiasaan, tapi kita ingin melakukannya untuk rasa hormat kita, rasa kasih kita kepada Tuhan. Ya, mari kita siapkan persembahan kita dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Hari ini kami boleh datang menghadap kepada Tuhan, dan kami ingin datang dengan membawa persembahan kami sebagai rasa terima kasih, rasa syukur kami, karena Tuhan telah melakukan begitu banyak hal dalam hidup ini. Kami percaya setiap benih yang kami tabur akan sangat berguna bagi visi misi Alpha Omega Church untuk menjembatani jiwa-jiwa berjumpa dengan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Tuhan memberkati setiap persembahan yang saudara-saudara sampaikan. Puji Tuhan. Claudia kemarin pagi telah ke Jakarta dan bergabung bersama di Worship Night di Jakarta kemarin. Dan nanti malam dia akan berangkat bersama dengan Pastor Ezra ke Melbourne untuk memulai studinya di sana di Planet Seekers. Doa saudara-saudara sekalian sangat diperlukan supaya Claudia dipersiapkan untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Semalam di Jakarta Tuhan telah memberkati dengan begitu banyak saudara-saudara kita bisa hadir. Tempat kita memang tidak besar, tetapi semalam kurang lebih 265 orang dapat berkumpul di tempat itu dan sudah menjadi sangat padat sekali. Ya, saudara-saudara, dan kita berdoa supaya Tuhan makin memberkati pelayanan yang ada di Jakarta juga. Dan pagi ini kita mengucapkan selamat datang buat saudara-saudara kita dari Los Angeles. Mereka ada di sini untuk kita sekalian, ya. Dan kemarin mereka melayani di youth. Dan kita doakan supaya hari ini masih dapat berbincang dengan saudara-saudara kita yang lain. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini merupakan bagian yang terakhir dari pembahasan kita tentang heaven and hell. Ya, heaven and hell. Dan bagian yang keempat ini kita akan membahas tentang kalau Tuhan baik, kenapa ada neraka? Ya, kalau Tuhan baik, kenapa ada neraka? Puji Tuhan. Kita Alpha Omega Church, kita senang dengan hal-hal yang keren, tapi kita juga perlu belajar tentang Alkitab dengan baik, supaya kita tidak hanya menjadi orang yang tahu sedikit, lalu kita ikut-ikutan tentang berkat, atau tentang penglihatan, ya, tetapi kita harus mengerti tentang firman Tuhan dengan baik dan benar. Ya. Nah, hari ini kita akan melihat tentang neraka. Saudara-saudara, ini bukan tempat yang akan kita tuju sehingga kita mau belajar, bukan. Tapi saya kira kita ada di dunia ini, kita akan melewati berbagai macam lokasi, betul bukan? Saya saja satu hari saya menjemput tamu, lalu saya bawa dia pergi ke Margomulyo, pakai GPS sudah.
Tahu-tahu jalannya makin lama makin ke jalan yang kecil. Sampai mobil sudah mau putar balik kesulitan. Sampai saya mesti mundur panjang sekali gitu. Terus saya pikir ini kenapa sampai jadi begini ya gitu. Nah ini, saudara-saudara, untungnya mau pergi ke situ jalannya sempit masih bisa mundur. Tapi ada dua tempat, sorga dan neraka yang telah kita pelajari kemarin. Dan hari ini kita akan secara khusus akan melihat tentang neraka ini. Kalau kita sudah sampai sana, kita nggak bisa mundur balik, saudara. Ya, jadi kalau ada orang yang bilang dia sudah sampai ke sorga, lalu masih balik, ya rupanya dia baru mimpi saja. Kalau ada yang bilang, wah saya sudah sampai neraka, masih bisa balik, ya berarti dia belum sampai di sana, saudara. Ya, jadi kita mesti mengerti ini, sebab Tuhan sudah menjelaskan itu secara pasti, ya, secara pasti. Air saja dari atas mau diteteskan ke bawah itu enggak bisa, ya. Jadi kalau sampai batas ini, ya, bisa ditembus oleh mungkin siapa di antara kita, mungkin kita lebih kuasa dari Tuhan. Jadi sekali lagi, saudara-saudara, kalau kita mau tahu perjalanan hidup kita di alam semesta ini, lalu kita memang perlu tahu itu. Saudara kita dia pergi ke Afrika Selatan. Saya bilang ya perlu diperhatikan ya Afrika Selatan. Ya, sebab waktu saya mau pergi ke Lagos, ya masih di atasnya Cape Town, di atasnya Joburg, masih jauh di tengah sana. Saya melihat, waduh, tempat ini luar biasa. Luar biasanya apa? Sudah tahu, satu mobil itu seperti Hiace begitu, diisi 30 orang. Wah, saya sampai lihat itu ngeri juga ya, saudara-saudara. Nah, tidak ada tempat-tempat seperti Alfamart bisa terbuka, orang masuk keluar bebas, tapi semuanya dipasang tralis rapat, hanya dikasih jendela kecil. Jadi orang kalau mau beli sesuatu, dibukakan pintunya, ya tralisnya, uang diterima, barang baru diberikan. Sampai seperti begitunya. Ya, betul teman kita pulang, dia bilang, wah saya baru diberitahu di sana. Jangan main-main keluar sore. Ya, siang saja kalau tidak ada yang mendampingi sangat berbahaya. Saudara-saudara sekalian, pergi ke sana nggak cocok bisa pulang. Tapi kalau sampai di tempat ini sudah masuk nggak bisa mundur. Ya, ini kita mesti jelas. Nah, bagaimana cerita awalnya dari neraka ini? Yang pertama, ini tempatnya Lucifer dibuang. Ya, tempatnya Lucifer dibuang. Di mana kita bisa membaca ceritanya dari Lucifer ini? Di dalam Yesaya 14 ayat 11 sampai yang ke-14 atau yang sampai yang ke-15 ya. Saudara-saudara, kita bisa membaca di situ catatan tentang Lucifer. Atau juga di Yehezkiel 28 ayat 12 sampai yang ke-18 ya. Nah, Yesaya dia memberitahu kepada Raja Babil ya suatu nubuatan ya dari penglihatannya Yesaya tentang ini yang disebut dengan Helel ben Shachar. Dia disebut nama ini artinya the shining one, the son of the morning. Helel mereferensikan planet Venus sebagai bintang pagi. Helel hanya muncul satu kali di Alkitab Ibrani. Ya, kalau Septuaginta dia mencatatnya itu dalam bahasa Yunani dengan sebutan Heosporos. Ya, artinya juga sama, yaitu bintang pagi. Dan dalam terjemahan bahasa Latin
baru disebut dengan Lucifer. Oleh sebab itu kita hampir tidak menemukan kata Lucifer di Alkitab, tapi kita bisa membaca itu di dalam Alkitab bahasa Latin, ya, karena itu menggunakan kata-kata bahasa Latin. Nah, Yesaya 14 ayat 11 sampai yang ke-15. Kita baca ayat ini ya, sama-sama supaya kita lebih tahu tulisan ini di dalam Alkitab. Kita ucapkan sama-sama. Bisa ditampilkan? Yesaya 14 ayat yang ke-11. Ya, ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu dan bunyi gambus-gambusmu. Ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Saudara-saudara, jadi kita tahu inilah catatan tentang bintang fajar, ya, bintang timur, putra fajar. Dia dibuang karena dia ingin menyamai yang maha tinggi. Dia bisa naik tinggi, dia memang mulia karena dia penghulu malaikat, dan dia pikir dia juga mau menyamai yang maha tinggi. Lalu dia dibuang, diturunkan ke tempat yang paling dalam. Nah, ini tempatnya jadi kita tahu yang pertama ini tempatnya dari Lucifer, ya, penghulu malaikat itu. Tetapi saudara-saudara, ada dua bagian ya, tempatnya iblis dibuang. Yang satu, Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-14. Iblis dia bisa ada di udara, dan itu Alkitab mencatat, ya. Iblis, dan ini disebut iblis yang teri-teri gitu ya, iblis yang kecil-kecil, dia ada di udara. Dan pada waktu Kejadian pasal 3, dia ada di Taman Eden mengganggu manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Saudara-saudara, jadi ada dua tempat di mana iblis dia berada, yaitu di neraka tadi dan di udara, ya, di udara. Lihat saudara-saudara, yang di udara ini dia datang dengan mencobai manusia dengan tipu muslihatnya. Sehingga begitu saudara-saudara, kalau yang teri saja manusia kalah, bagaimana dengan kalau penghulu malaikat itu datang? Ya, ini. Jadi kita tahu yang disebut dengan neraka, kalau yang di udara kita tahu itu iblis kecil-kecil yang kadang-kadang di sana dia menakutkan orang, di sana dia menipu, di sana dia mengganggu, ya, dan lain sebagainya. Tetapi yang satu, ya, tempat yang paling dalam itu disebut neraka ini dengan sebutan Tantaros. Ya, Tantaros, ya, disebut dengan Tantaros. Tempat iblis yang pembesar itu dia diikat, dan dia nanti akan keluar setelah masa tribulasi yang kita pelajari kemarin, ya, itu dia akan dilepaskan
untuk menipu banyak manusia. Coba kita sebutkan kata ini, tantaros. Tantaros, ya, tantaros. Tempat iblis pembesar itu diikat, ya, dan dia tidak bisa keliaran di luar. Ya, tidak bisa. Yang keliaran itu hanya iblis yang kecil-kecil saja. Nah, yang kedua, saudara-saudara, tempat orang mati yang tidak berpengampun dosa. Ya, ada alam, ya, alamnya orang mati. Kalau ini bukan disebut Tantaros, tapi disebut Sheol. Dalam bahasa Ibrani disebut Sheol, ya, dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Yunaninya disebut Hades. Nah, saudara-saudara perlu mengerti bahwa Alkitab kita itu Perjanjian Lamanya ditulis dalam bahasa Ibrani dan Aram. Sebagian bahasa Aram, sebagian besar bahasa Ibrani. Ya, oleh sebab itu Hades, Sheol itu dikenal tentang neraka di sana. Tapi Alkitab kita Perjanjian Baru itu ditulis dengan bahasa Greka atau bahasa Yunani, ya, Greka. Nah, ini dia lebih menyebut dengan Hades, ya. Kalau Ibraninya Sheol, kalau Yunaninya Hades. Ini tempat orang mati semua yang tidak berpengampun dosa nunggunya di sana. Ya, nunggunya di sana. Kalau orang yang berpengampun dosa punya penebus dalam hidupnya, ya, saudara-saudara, Yesus Kristus penebusnya, dia bersama dengan Yesus di Firdaus. Beda tempatnya. Nah, mungkin ada yang berpikir, ya kalau Tantaros mungkin dengan Sheol dan Hades berbeda. Betul, tempatnya beda. Tapi tempat siksaan yang sama, ya, yang tidak ada bedanya. Hanya tempatnya, untuk siapanya ini yang beda. Nah, kita melihat kembali sebentar kepada skema yang sudah kita lihat beberapa minggu yang lalu, saudara-saudara. Ya, tolong dimunculkan skemanya. Nah, di zaman Yesus Kristus yang panjangnya adalah 2000 tahun ini, saudara-saudara, kurang lebihnya ya, 2000 tahun. Di depannya ini ada dua zaman. Yaitu yang pertama itu zaman perasaan hati, dan kemudian zaman Taurat sampai datang pada zaman Injil ini. Yesus datang. Nah, ada dua masa. Kalau mulai dari Adam dan Hawa sampai muncullah Henokh, Abraham dan seterusnya, ya, sampai Israel dilepaskan, ya, Keluaran, kitab Keluaran. Nah, ini masa perasaan hati. Tidak ada aturan hidup. Tapi orang punya naluri, punya perasaan hati. Dan perasaan hati itu bicara, ini tidak bagus. Bunuh orang tidak bagus. Bohongin orang tidak bagus. Ya, mencuri tidak bagus. Nah, ini baru perasaan hati. Nah, tapi nanti setelah zaman Taurat, waktu Musa menerima dua loh batu, sampai zaman Injil, ya, ini Taurat itu ada 600 lebih aturan yang tertulis secara garis besar itu 10, tapi aturannya begitu banyak. Sistemnya gugur. Salah satu, salah semua. Nah, saudara-saudara, oleh sebab itu Yesus perlu datang untuk menjadi penebus bagi kita. Dia datang menjadi penebus, sehingga penebusan Kristus itu menguduskan kita. Kebangkitan Kristus itu membenarkan kita. Ini penting, ya, saudara-saudara. Kita mesti tahu ini, sebab akan datang waktunya pengangkatan. Ya, Kristus akan datang di awan-awan. Lalu orang yang mati, yang
punya pengampun dosa, dia akan bangkit. Ya, tapi orang-orang yang tidak punya pengampun dosa, dia masih tunggu di sini. Dia Hades. Kalau iblisnya, pembesarnya ada di Tantaros. Nah, saudara-saudara, mereka nunggu. Tapi di sini yang punya pengampun dosa, dia bangkit. Kita yang percaya, kita juga diubahkan. Dan kita diangkat bersama-sama dengan Kristus di dalam kemuliaan. Saudara-saudara, ini skema yang perlu kita tahu. Ya. Dan setelah ini semua lewat, lalu nanti akan datang Kristus dengan gerejanya, ya, akan datang setelah milenium, sebelum milenium dia akan datang, dan semasa 1000 tahun damai ini, Kristus bersama dengan orang-orang percaya memerintah di dunia ini. Setelah 7 tahun tribulasi, ya, Kristus akan datang bersama dengan orang-orang percaya untuk memerintah di muka bumi ini. Sesudah itu baru ada pengadilan tahta putih. Nah, saudara-saudara, kita perlu tahu skema ini supaya kita betul-betul punya pengalaman dengan Tuhan semasa kita hidup di dunia ini. Penting sekali. Ada 5 pengadilan yang perlu kita lewat saja sebentar. Pengadilan tahta Kristus. Di sini tadi kita bukan menjadi orang yang akan diadili untuk dipersalahkan, tetapi kita akan ditetapkan untuk menerima mahkota kita masing-masing. Sebab dia ketemu kita bukan sebagai orang bersalah, tapi dia ketemu kita sebagai orang yang dibenarkan. Karena kebangkitan Kristus membenarkan kita. Puji Tuhan, ya. Nah, saudara-saudara, lalu masih ada yang disebut dengan pengadilan antara 7 tahun sampai 1000 tahun. Ini namanya pengadilan bangsa-bangsa. Ya. Jadi ada pengadilan yang akan datang ini. Pengadilan bangsa-bangsa. Dia akan mengadili semua orang, ya, setelah zaman 1000 tahun itu lewat. Ya, ini akan terjadi juga. Kemudian ada pengadilan malaikat. Jadi saudara-saudara, kalau misalnya ada orang kita bilang, wah kamu kayak malaikat ya. Oh belum apa-apa, karena kita akan menjadi yang mengadili mereka. 1 Korintus 6 ayat yang ketiga mengatakan itu. Ya, orang percaya akan mengadili malaikat-malaikat. Dan kemudian yang terakhir adalah pengadilan tahta putih besar. Ya. Pengadilan tahta putih besar ini, dia akan mengadili dan membuka buku suara hati tadi. Ya, sebelum zaman Yesus. Mungkin skemanya bisa dimunculkan lagi. Ya. Jadi itu yang ada di tahta putih besar. Ya, tahta putih besar. Jadi dia akan mengadili yang di sini tadi, perasaan hati. Ya. Dan yang tidak berpengampun, dia akan diadili di sana. Saudara-saudara sekalian, dan ini yang kita mesti tahu betul, bahwa Kristus datang untuk kita, melewatkan kita dari semua kekekalan yang menyiksa. Ya, kekekalan yang menyiksa. Dan orang yang percaya itu tidak akan ikut ada di dalam penghakiman yang terakhir ini. Dia tidak akan ada di sini. Karena dia diangkat naik di sini. Dan dia bersama dengan Kristus akan kembali ke dunia ini untuk memerintah 1000 tahun lamanya. Dan kemudian datanglah tahta putih ini
sebelum terciptanya Yerusalem baru. Ya, saudara-saudara, dan orang-orang yang telah ditetapkan di sini, mereka itu dimasukkan ke sini, Gehenna. Neraka yang disebut Gehenna. Dan neraka ini belum ada karena orang-orang ini yang ditetapkan ini juga belum datang waktunya. Nah, ini bedanya neraka itu, saudara-saudara. Jadi kita perlu tahu, kalau ada yang bilang aku sudah sampai ke neraka, ditanyain Tantaros kah, Hades kah, Gehenna kah, gitu ya, saudara-saudara, supaya jelas ceritanya. Nah, buku kehidupan itu dibuka tadi itu, menjelaskan tentang apa yang baik di sini, apa yang tidak baik. Jadi mereka yang di perasaan hati, mereka yang di Taurat, ya karena belum kenal, belum ketemu Injil, nah ini mereka semua diadili di sini, di tahta putih. Saudara-saudara, dan rata-rata mereka tidak ada yang luput. Karena apa? Manusia bisa merasa, waduh ini salah ini, tidak benar ini gitu. Tapi diterusin. Betul bukan? Oh, tidak ada yang begitu ya. Saudara-saudara, saya kira semua orang punya pengalaman itu. Ya saudara tidak perlu ngaku di sini, tapi kalau pulang nanti lebih baik doa. Ya, saudara-saudara sekalian, nah ini yang dialami semua orang. Oleh sebab itu, kita perlu Yesus. Kita perlu juru selamat yang memberi pengampunan. Supaya kita tidak ada di sini. Puji Tuhan. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, neraka Gehenna, tempat siksaan yang kekal ini. Wahyu 20 ayat yang ke-10 mencatat itu, dan kemudian Matius 25 ayat yang ke-41 menceritakan ini, saudara-saudara. Ayat itu Tuhan berkata, enyahlah dari aku, hai kamu pembuat kejahatan, ke api yang kekal, yang sudah dipersiapkan oleh siapa? Untuk siapa? Untuk iblis dan pengikut-pengikutnya dan para malaikatnya. Dan saya ingin memberitahu kepada saudara-saudara bahwa Tuhan tidak pernah menyebut anak-anaknya sebagai pembuat kejahatan. Dia tidak pernah menyebut kita sebagai pembuat kejahatan. Ya. Dan kita mesti berterima kasih sama Tuhan. Dia mau menerima kita sebagai anak-anaknya. Tapi anak bisa nakal enggak? Nakal itu beda dengan jahat. Nakal beda dengan jahat. Ya. Kalau nakal itu bisa diperbaiki. Jangan nakal lagi ya, gitu. Tapi kalau orang itu sudah jahat itu susah. Ya. Saudara-saudara, untuk berubah jadi baik itu susah. Kecuali dia dilahirkan kembali. Oleh sebab itu, pengalaman kelahiran baru ini sangat penting bagi tiap orang. Kita tidak bisa bikin diri kita kelihatan baik. Tetapi dari dalam kita, tiap orang punya urusan pribadi dengan Tuhan. Ini penting. Haleluya. Siapa yang tahu kita sudah dilahirkan baru? Istri kita nggak bisa tahu, suami kita nggak bisa tahu, bapak kita nggak bisa tahu, mertua kita nggak bisa tahu. Yang tahu hanya diri kita. Aku dengan Tuhan. Ini mengalami persekutuan. Puji nama Tuhan. Ya, saudara-saudara. Matius 25 ayat yang ke-46. Saudara-saudara, ayat itu mencatat. Orang benar, artinya yang dibenarkan, orang itu nggak bisa benar dengan sendirinya. Tapi kalau dia tidak dibenarkan oleh Tuhan, dia nggak bisa jadi orang benar. Tapi orang benar, nah itu dia mendapat hidup yang kekal. Karena dia dibenarkan oleh Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan yang membenarkan kita, surga sangat tidak mungkin. Ya,
Sorga sangat tidak mungkin. Darahnya menyucikan kita, sekali lagi, kebangkitan Kristus itu membenarkan kita. Ayo saudara-saudara, kita semua mau punya persekutuan yang jelas. Ini bukan sekedar tahu, tetapi ini pengalaman pribadi yang sangat penting bagi kita semua. Haleluya. Sebab tujuan akhir kita itu adalah siksaan kekal atau hidup yang kekal. Itu tujuan akhir kita. Ya, kekal itu artinya tidak berujung. Ya, tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya. Markus 9 ayat yang ke-43, Tuhan Yesus menyebut neraka itu sebagai api yang tidak akan padam. Ya, api yang tidak akan padam. Mungkin kita berpikir, kalau toh rumah itu terbakar, ada batas waktunya, dia akan padam. Setelah berapa jam, 4 jam, 5 jam, 12 jam, dia akan padam. Ya, tapi ini api yang tidak akan padam. Markus 9 ayat 48 menyebut, ulat tidak mati dan apinya tidak akan habis. Nah, saudara-saudara, kita hidup di dunia ini merupakan perebutan, ya, perebutan antara sorga dan neraka, ya, antara sorga dan neraka. Kita perlu mengingatkan keluarga kita dan diri kita masing-masing. Jangan sampai kita lupa dengan anggota keluarga kita. Jangan sampai kita lupa dengan kawan-kawan kita yang lain. Dengan kawan-kawan di marketplace juga, kawan-kawan kerja kita, tentang sorga yang kekal. Sebab ini perebutan, ya. Dan kita perlu menjadi orang-orang yang mendengar pesan Tuhan. Pesan Tuhan Yesus untuk kita itu adalah supaya kita membawa mereka datang, pindah dari neraka kepada hidup yang kekal. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang masih kita bertanya, kalau Tuhan cinta, kenapa ada neraka? Jawabannya adalah, karena Tuhan itu maha pengasih dan maha adil. Neraka pasti ada. Sebab dia maha pengasih dan maha adil. Ya. Nah, yang kedua, karena Tuhan tidak mau memaksa siapa saja. Tidak ada yang dipaksa. Yang tidak mau Tuhan, tidak apa-apa. Dia tidak dipaksa. Ya, dia tidak dipaksa. Oleh sebab itu neraka itu ada. Nah, saudara-saudara, kalau kita belajar tentang ini, lalu apa aplikasinya dalam kehidupan kita? Yang pertama kita mesti tahu, God loves us. Tuhan menyintai atau mengasihi kita semua. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Apa saja dilakukan oleh Tuhan untuk menebus kita. Tujuannya supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal bersama dengan Dia. Ini harus dipastikan buat hati kita. Siapa yang percaya, jadi tidak dipaksa. Dia memberi kita kesempatan. Kemauan bebas kita harus bisa milih. Ya, kemauan bebas kita akan memilih. Dan kita berterima kasih Tuhan memberi uluran tangan, lalu kita menyambutnya. Kalau kita disuruh cari sendiri, kita tidak akan ketemu dan kita bisa kesasar. Tapi justru dia datang mengulurkan tangannya dan tinggal kita menyambutnya. Haleluya, kita menerimanya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, oleh sebab itu ayat itu mengatakan siapa yang percaya. Kalau dia tidak datang, tidak ada kata-kata itu.
Tapi karena dia datang ke dunia ini dan dia mengulurkan tangannya, siapa yang percaya, dia beroleh hidup yang kekal supaya dia tidak binasa. Saudara-saudara, ayo kita semua mau menanggapi. Dia memberikan kasih-Nya kepada kita mau menghargai dan menggunakan dalam hidup ini. Ya, puji Tuhan. Yang kedua, sementara kita hidup, pikirkan kekekalan. Ya, Tuhan memberi kita kesempatan untuk hidup. Kita ditebus oleh darah-Nya, hidup kita dibenarkan, tujuannya ya, supaya kita mikir kekekalan. Kita menjadi orang yang lebih dari orang-orang yang biasa-biasa saja, tapi kita mikir kekekalan. Ada orang yang mikirnya begini, ya kalau aku baik, supaya nanti kalau aku mati, inkarnasinya itu jadi anjing yang lucu. Wah, kasihan. Dia hanya jadi anjing yang lucu. Ya, no, jangan diremehkan anjing lucu gitu. 100 juta ya, gitu. Apakah kita hanya 100 juta? Saudara-saudara sekalian, ayo pikirkan kekekalan. Dia menyediakan kekekalan seperti peta tadi, skema tadi yang kita lihat, yang menyenangkan buat kita semua. Haleluya. Seorang profesor dia memberitahu, kalau dinding ini hitam semua, kamu ambil satu cat putih, kamu tulis, gariskan keliling, berputar terus, penuhi dinding hitam itu dengan garis putih ini terus sampai penuh. Dan kamu tahu, hidupmu itu hanya satu titik di antara kekekalan yang panjang itu. Saudara-saudara, kita mesti bisa berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan mau memasukkan kita ke dalam kekekalan itu. Ya, dia taruh kita di sana, dia beri kita kesempatan untuk ada di sana. Oleh sebab itu, jangan sampai kita ditipu oleh iblis. Ya, ada dua perbedaan. Orang yang dilahirkan baru, dia itu pasti bisa dengar suaranya Tuhan. Kalau orang yang tidak dilahirkan baru, dia hanya bisa dengar suaranya iblis. Ya, saudara tahu yang kenal suara anak saudara adalah saudara sendiri. Orang lain nggak bisa kenal. Linda dia manggil aku siapa ya gitu. Elia atau Elisa gitu. Ya, saudara tahu Johnson kalau ngomong, saya selalu tanyanya sampai 3 kali. Terus mamanya yang bisa memberitahu saya. Oh, dia ngomongnya A gitu. Karena apa? Mamanya. Saudara-saudara sekalian, kita mesti jelas. Sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan mengatakan, domba itu dengar suara gembalanya. Gembala kita, gembala agung kita itu Tuhan Yesus. Dia yang bicara banyak untuk kita. Supaya apa? Supaya kita ikut jalannya Tuhan. Ini penting. Kalau suara gembala lain dia pasti tidak dengar. Ya. Kalau suaranya iblis, dia sudah tidak kenal lagi. Tapi suaranya Tuhan, Bapa kita, ini yang mesti kita kenal. Saudara-saudara, oleh sebab itu berhenti dengan semua tipuan-tipuan iblis. Karena kekekalan disediakan bagi kita semua. Ya, hidup ini sangat sementara, sangat singkat, ya sangat pendek sekali. Sebentar saja yang umur 25-an tahu-tahu sudah 40-an. Yang sudah 40-an tahu-tahu sebentar lagi sudah 50, sudah 60. Yang sudah 50 tahu-tahu sebentar lagi sudah 70. Saudara-saudara, semua hidup ini sangat singkat. Oleh sebab itu isilah ya dengan memikirkan kekekalan. Apa
yang dapat aku buat supaya nanti di masa kekekalan kita itu bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara. Sementara kita hidup, kita diberi kesempatan untuk memilih. Haleluya. Setelah itu, tidak ada kesempatan memilih lagi. Jadi selagi kita hidup, ayo kita memilih dengan benar. Kalau kita hanya anggap hidup ini mainan, panggung sandiwara, ya itu karena hatinya belum connect dengan Tuhan. Ya, tapi mari kita semua mau memilih, ya, menetapkan. Sekali lagi Tuhan memberi kita free will, kemauan bebas. Dia mengulurkan tangannya, kita menyambutnya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, oleh sebab itu hidupilah dan jalanilah kehidupan ini dengan sesuai keinginan Tuhan. Saya ingat sekali anak terhilang yang pergi dari bapaknya. Tapi karena dia anak, dia pasti kembali. Dia pasti kembali. Dia ingat, bapakku, di rumah bapakku banyak tempat. Di rumah bapakku banyak orang kerja. Di rumah bapakku tidak ada orang kelaparan. Tapi di sini aku mengalami kelaparan. Saya satu hari di Palangkaraya, selesai ibadah, lalu di situ ada seorang ibu duduk, dia tidak mau pulang. Dia duduk dan dia menangis di sana. Terus ada seorang saudara, dia bilang, "Pak, ini ibu ini orang baru. Dia kemarin ke toko saya. Lalu saya ingatkan hari Minggu ke gereja. Dia antusias, Pak. Dia senang sekali dan hari ini dia datang. Tolong, Pak," dia bilang. Saya ketemu, dia tambah nangis lagi. Dia bilang apa? 15 tahun aku hilang dari rumah bapakku. 15 tahun. Hari ini aku datang duduk di sini. Aku merasa aku diterima oleh bapakku. Dan dia nangis begitu rupa. Dan dia bilang, doakan aku besok pulang ke kotaku supaya aku masih bisa tetap secara rutin ada di dalam rumah bapakku. Saudara-saudara, mungkin ada yang bilang, anak terhilang itu kan balik. Jadi aku ya tak balik. Terhilang dulu nanti aku balik. Sebab apa? Sebab waktu anak terhilang ini balik, bapaknya di perempatan jalan itu dia susul lari ke sana dan dia peluk anak ini. Mungkin kakak sulungnya nggak pernah dipeluk kayak gini. Tapi anak terhilang ini justru didatangin di perempatan, dipeluk begitu rupa. Lalu pesan bapaknya bilang kepada orang di rumah, sediakan lembu tambun, sediakan pakaian baru, sediakan cincin, kita mau berpesta. Mungkin lalu ada yang ngomong begitu, tuh lihat tuh, jadi anak terhilang itu istimewa, ya kan? Ya terhilang sebentar lah gitu loh. Mau terhilang sebentar, mau rasanya makan makanan babi, mau menjadi penjaga kandang babi, itu anak terhilang. Dan itu yang dia alami. Oleh sebab itu dia bilang, di sini aku menderita. Aku ingat rumah bapakku dan aku mesti kembali ke sana. Saudara-saudara, itu belum neraka, itu baru kandang babi. Dan anak ini kembali. Dan bapak menyediakan itu semua. Saya ingin berkata, kita ini semua dulu adalah anak terhilang. Tuhan memanggil kita.
Dia menemukan kita. Hampir semua yang ketemu Tuhan, hidupnya semua diberkati. Tuhan kasih apa? Dia kasih kita pakaian baru, kebenaran. Sehingga kita ngerti, ini benar, ini salah. Ini kotor, ini bersih. Ini baik, ini tidak baik. Dia kasih kita pakaian baru. Dia kasih kita cincin, tanda kuasa. Sehingga kita bisa bebas melakukan apa saja. Dan selalu berhasil. Dan Tuhan kasih kita kesempatan apa? Dia kasih kita kesempatan pesta. Haleluya. Saudara-saudara, kalau hari ini kita sedang mengalami Tuhan dengan baik dalam hidup kita, bersyukurlah. Pikirkanlah sesuatu yang lebih banyak untuk keluarga kita, untuk pelayanan, untuk orang-orang di sekeliling kita, untuk kawan-kawan kita di marketplace. Apa yang bisa kita lakukan untuk menggenapkan keinginan suara Tuhan kita? Kalau suaranya iblis bilang, ngapain kamu bikin malu pakai saksi-saksi segala gitu. Tapi Tuhan justru bilang, Injil harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Baru akan aku datang segera. Suaranya iblis, makanya jangan diberitakan supaya Yesus lama datangnya. Saudara-saudara sekalian, tapi ayo, hanya anaknya Bapak yang dengar suara Bapak. Kalau bukan anak Bapak, tidak dengar suara Bapak. Haleluya. Ketika hati kita telah dilahirkan baru, mengalami kelahiran baru, saudara-saudara, kita ingin selalu dengar suara Tuhan dan menggenapkan suara Tuhan. Haleluya. Dia ingin jadikan hidup kita menikmati di dunia ini, ya, hidup dengan benar, dan dia juga ingin kita menjadi saksi-saksinya selagi di dunia ini. Puji Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Oh, cintanya bagi saya tak tinggalkan, selalu ada. Oh, cintanya bagi saya tak tinggalkan, selalu ada. Oh, cintanya bagi saya Tinggalkan selalu ada. Oh, cintanya bagi saya tak tinggalkan, selalu ada. Yes, Jesus. love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells me so. Tuhan Yesus, hari ini kami jelas, dan hari ini kami memastikan diri kami masing-masing menyambut Engkau sebagai Tuhan dan Bapa ke dalam hati kami. Masuklah ke dalam hati kami ya Tuhan, baruilah hidup kami.
Kami memastikan kami memilih keselamatan untuk hidup yang kekal. Kami ingin mendengar suara Tuhan lebih sering, lebih banyak. Lepaskan kami dari bujuan-bujuan iblis. Tuntunlah kami untuk ada di dalam jalan Tuhan yang benar. Walau ada harga yang harus dibayar. Tuhan, sadarkan dan kuatkan supaya kita bisa tetap ada di dalam jalan kebenaran Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup ini begitu singkat. Oleh sebab itu kami tidak mau tertipu lagi. Kami ingin supaya hidup kami ke depan diisi dengan apa yang menjadi kesenangan Tuhan. Tidak terkecuali Roh Kudus-Mu ada di setiap hati kami. Pakailah kami menjadi saksi-saksi-Mu di dunia ini. Supaya ketika kami berjumpa dengan Tuhan, kami bukan ketakutan, tapi kami merindukan. Dan kami yakin ya Tuhan, haleluya, kami akan masuk dalam kesukaan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah setiap hidup kami. Sesudah kami keluar dari tempat ini, kami ingin bertemu dengan satu orang, paling sedikit, untuk kami beritahu tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Umat-Mu sebentar akan pulang dengan menadahkan tangan kita. Terimalah segala berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat-berkat jasmani, berkat rohani, semua yang baik di bumi, semua yang baik dari surga, menjadi bagian setiap anak-anak-Mu. Tuhan akan melimpahkan berkat Tuhan dan melakukan perkara besar dalam hidup kami supaya itu jelas berasal daripada Tuhan. Perluaslah daerah dan pengaruh kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Jauhkan kami dari malapetaka dan penyakit supaya kami dapat berkarya bagi Tuhan dan sesama. Anak-anak-Mu yang menyampaikan persembahan perpuluhan, persembahan kasih, janji iman, Tuhan memberkati dengan berkat berlipat kali ganda serta mewarisi hidup yang kekal. Dengan percaya kami menyambutnya di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama kita mengatakan amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian sampai minggu yang akan datang.